Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-temanku, pada pertemuan kali ini, pada tayangan kali ini, insya Allah Kang Bah Channel akan menampilkan satu informasi yang menarik buat kalian semua. Informasinya apa? Yaitu sebelum menyampaikan informasi, alangkah lebih baiknya teman-temanku semua silahkan yang belum subscribe di-subscribe dulu, dan yang belum like silahkan di like dulu channel Kang Bah ini, dan silahkan juga di share ke teman-temannya agar channel Kang Bah ini lebih bermanfaat juga bagi yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, informasinya apa? Yaitu pada pertemuan kali ini Kang Bah Channel akan menampilkan satu tayangan dari seorang ustadz ya. Kita sebut saja langsung, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Beliau akan menyampaikan satu ungkapan ketika beliau sedang mengadakan kajian. Beliau ada satu pertanyaan dari jamaahnya mungkin. Nah, beliau di sini dipertanyakan tentang sepak terjang siapa? Kang Deddy Mulyadi atau biasa disingkat KDM. Baik teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih serunya lagi, kita langsung saja kita simak video dari Ustadz Khalid Basalamah ketika menanggapi Kang Deddy Mulyadi. Yuk teman-teman, kita simak. Selanjutnya ini tentang masalah lain lagi, Ustaz. Jadi belakangan ini kita sering melihat tokoh atau pemimpin turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Di sini juga tak jarang momen tersebut direkam dengan sengaja dan dijadikan konten publik. Sebagian orang menganggap itu pencitraan dan sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu tauladan. Pertanyaannya di sini, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya nggak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, nggak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu suudzon ini ya, sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban, karena semua dia mau campuri, apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya, kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai, untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk, karena ini sesuatu yang biasa. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi video dari Ustadz Khalid Basalamah yang menanggapi Kang Deddy Mulyadi ya. Beliau Ustadz Khalid Basalamah menanggapi atau menjawab satu pertanyaan dari jamaahnya. Dan tanggapan beliau atau jawaban beliau, Masya Allah, di luar dugaan kita semua. Karena sebagaimana kita ketahui, hari-hari kemarin sempat ribut di dunia maya bahwa Kang Deddy Mulyadi melakukan perbuatan musyrik ya. Dikarenakan ada satu video atau beberapa video yang memang menunjukkan Kang Deddy Mulyadi nampak seperti sedang menyembah sebuah kereta kencana ya. Tentu hal itu mendapatkan reaksi dari para konten kreator muslim, dan ada juga yang menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi melakukan perbuatan syirik. Mudah-mudahan itu hanya asumsi dan hanya pendapat para konten kreator saja, dan kenyataan sebenarnya mudah-mudahan tidak seperti itu, karena kita mencintai pemimpin kita sebagai warga Jawa Barat dan kita tidak ingin pemimpin kita terjerumus ke dalam dosa besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua warga Jawa Barat, pemimpin kita Kang Deddy Mulyadi selalu dilindungi dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu yang kecil maupun termasuk yang besar, yaitu musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya rasa semua setuju dengan pendapat Ustadz Khalid Basalamah tadi ya, tentang Kang Deddy Mulyadi, bahwa memang benar Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang bisa dianggap fenomenal ya untuk sekarang ini. Kenapa? Karena beliau menunjukkan kecintaannya terhadap warganya lewat media sosial yang sering ditampilkan oleh beliau. Masya Allah. Dan kita pun sebagai warga Jawa Barat bisa melihat apa yang beliau lakukan ya. Dan itu mudah-mudahan bisa menginspirasi pemimpin-pemimpin yang lain untuk berbuat lebih banyak untuk warganya.
Kembali lagi kepada tanggapan Ustadz Khalid Basalamah, teman-teman. Masya Allah, Ustadz Khalid Basalamah, beliau begitu bijak ya. Kenapa beliau begitu bijak dalam menanggapi KDM? Karena beliau tahu bahwa wilayah Jawa Barat ini adalah wilayah yang terbanyak ya, penduduknya terbanyak di Indonesia ini. Karena lahan dakwah ya dari salaf ini membutuhkan juga warga Jawa Barat. Kenapa? Karena di Jawa Barat ini penduduknya beragam, dari mulai yang Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, bahkan Salafi, hampir semuanya berada di Jawa Barat. Jika Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan pesan negatif tentang Kang Deddy Mulyadi yang berada di Jawa Barat, dan Kang Deddy Mulyadi sebagai Bapak Aing, pemimpin Jawa Barat, maka itu bisa menghancurkan dakwah salaf itu sendiri. Makanya Ustadz Khalid Basalamah dengan segala strategi dan dengan segala pikiran bijaksananya, beliau mampu menyampaikan sesuatu hal yang dapat diterima oleh seluruh warga Jawa Barat ya, di luar kontroversi. Akan tetapi memang ada konten kreator ya yang sangat disayangkan. Mereka tidak memahami fiqhul waqi' ya. Mereka hanya dakwah dengan tergesa-gesa, menyampaikan suatu kebenaran yang tergesa-gesa, akhirnya bisa menimbulkan citra negatif terhadap dakwah itu sendiri. Sudah berapa kali saya sampaikan bahwa kita dalam menyampaikan kebenaran itu, teman-teman, kita harus berhati-hati. Meskipun kita dalam posisi benar, tetapi kita tetap harus berhati-hati. Contohlah itu Ustadz Khalid Basalamah. Beliau bukan tidak tahu. Beliau, saya yakin, tahu situasi dan kondisi Jawa Barat itu seperti apa. Dan orang yang beliau sedang tanggapi ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah Kang Deddy Mulyadi, orang yang dicintai oleh warga Jawa Barat. Jika beliau salah mengambil kesimpulan, salah menilai Kang Deddy Mulyadi, salah dalam menjawab pertanyaan dari jamaahnya, maka bisa berdampak besar terhadap dakwah beliau sendiri. Maka dari itu, teman-temanku semua, sebagai warga Jawa Barat, ayo kita dukung pemimpin kita yang sudah kita pilih lewat jalur demokrasi, lewat jalur yang memang sudah diakui di negara kita. Itulah sebagai salah satu jalur untuk memilih pemimpin. Karena Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi pemimpin Jawa Barat, mari kita dukung selama beliau memimpin Jawa Barat ini ya. Kita harus mendukung program-program beliau selama memang tidak melanggar syariat Islam, maka kita wajib sebagai umat Islam untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi. Apapun itu programnya. Ya, demikian teman-teman. Bagi warga Jawa Barat, selamat menjalankan aktivitas, semangat terus Bapak Aing. Semoga tayangan ini juga menginspirasi buat semuanya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebagai kata penutup, saya mohon dimaafkan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!